Sekolah untuk itu untuk pintar. Kenapa harus pintar? Di NTT ini suasana akademiknya itu dalam tanda kutip itu agak berbeda sedikit dengan teman-teman yang di Jawa. Lingkungan kita itu beda, lingkungan belajar itu beda. Tidak semua, tidak 100%, tapi banyak juga potret-potret kehidupan pendidikan. Itu misalnya kalau di sini ya mahasiswa atau anak-anak lebih banyak buang-buang waktu untuk hal yang mereka pikir lebih menguntungkan dibanding fokus ke belajar. Budaya orang Timur ini kita sebenarnya mampu, tetapi karena kurangnya kepercayaan diri. Dari segi karakter juga itu kita lebih cenderung untuk introvert ya. Jadi agak susah untuk mengekspresikan diri. Kualitas pendidikan sini masih sangat kurang. Kenapa bisa kurang? Kurang karena perhatian orang tua terhadap muridnya kurang. Kalau komite itu harus kerjasama dengan orang tua, guru, dan murid, baru bisa sukses. Kalau tidak, tiga tunggu ini tidak jadi, tidak bisa. Jadi kalau pendidikan itu jalan, apabila murid, orang tua, dan guru itu jadi satu, saling perhatikan. Jangankan kelas 1, mungkin kelas tinggi juga banyak yang belum bisa membaca. Jadi itu saya tidak bisa menyalahkan orang tua juga. Ya mungkin kami guru juga kurang apa ya. Waktu kecil saya sering diajarkan oleh orang tua untuk melakukan sesuatu hal yang sebenarnya itu tuh tidak sesuai dengan ajaran yang benar begitu. Tidak sampai mengeluarkan kata-kata kotor, sampai berbicara bahwa kami tidak mau lagi punya anak seperti kamu. Kami mau biarlah kamu maunya keluar dari rumah ini, kamu cari tempat tinggal di mana, mau tinggal di mana terserah kamu. Saya melihat memang banyak orang tua di tempat ini, di NTT, yang memang belum terlalu peduli dengan pendidikan anak-anak mereka. Terlebih ketika anak mereka ada di rumah dan sesekali bisa membantu orang tua dalam hal bekerja. Di situ saya juga melihat bahwa motivasi orang tua untuk mendidik anak dalam hal peduli tentang pendidikan itu masih rendah. Kami memulai langsung dengan pendidikan di tingkat SMA, yang kalau kita tahu SMA itu hanya 3 tahun ya, dan anak-anak ketika masuk di jenjang SMA itu ketika mereka sudah berusia 14 tahun. Nah, artinya kalau kita memulai sedemikian terlambat, artinya ada 14 tahun di mana anak-anak itu sudah berproses bersama dengan lingkungannya, keluarganya, sekian lama mereka telah dibentuk menjadi sebuah pribadi tertentu. Di sini adalah proses di mana kita itu pelayanannya jadi cabut rumput gitu ya, membersihkan lahan. Jadi kita membersihkan dahulu semua pemahaman-pemahaman, semua pengertian-pengertian yang salah atau yang belum sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, di sini ternyata membutuhkan waktu yang sangat lama, yang lebih lama gitu ya, dari yang kami harapkan gitu. Jadi 3 tahun itu tidak cukup. Apa yang saya belajar di SMA Kristen Pandai Gajah selama 3 tahun itu belum cukup untuk merubah hidup saya. Makanya kepengen lagi untuk belajar. Setelah lulus dari Pandai Gajah, banyak sekali teman-teman saya yang akhirnya kembali ke kebiasaan mereka yang dulu. Contohnya mereka kembali merokok, miras, dan menurut saya itu karena fondasi mereka dari kecil yang belum pas, belum cukup, sehingga walaupun mereka sudah bersekolah di Pandai Gajah selama 3 tahun, cuman waktu 3 tahun itu belum benar-benar cukup untuk membuat mereka menjadi orang-orang yang benar berkomitmen dan benar-benar berpikir untuk tetap di jalan yang benar.
usia yang sudah remaja, dan menurut saya itu agak terlambat karena sesungguhnya yang paling tepat untuk mendidik anak-anak dengan value-value tersebut adalah dari waktu kecil. Dibikin TK Pandegajaya dan tahun depan sudah mulai pembangunan. Nah, kenapa di sini ya ini masih sedikit belum ada sekolah di sini. Kan gini, pertama kan Pandegajaya itu SMA. Ternyata kita lihat SMA itu kurang gitu loh. 3 tahun untuk memulihkan mereka, untuk mendidik mereka kurang. Makanya kita ingin lebih lama, makanya kita harus mulai dari TK, SD, SMP. Bet usaha masuk mama, beta di sini. Ya, siapa mau kotong kerja tahu memang kotong orang tahu harus bekerja dulu. Bet sendiri baik ini kakak setengah mati. Jauh kakak, di saya kasih baru bunuh itu. Jalan kaki. Mungkin 2 jam kok 1,5 begitu kakak. Kalau dan motor cepat, kami jalan kaki harus jalan. Dan menurut saya sangat membantu. Saya sebagai orang tua di sini saya sangat membantu. Seperti Bapak Desa mungkin saya tidak tahu pendapat seperti besar saya memiliki karena akses sekolah ini kalau jauh pasti anak cucu bisa kendala dalam mendapat pendidikan yang layak. Kita sudah mendengar baik dari warga maupun dari praktisi pendidikan bahwa Nusa Tenggara Timur membutuhkan fasilitas pendidikan yang berkualitas. Dan untuk melahirkan generasi yang juga berkualitas, kita perlu memfasilitasi pendidikan mereka dimulai dari taman kanak-kanak. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membangun TK Kristen Pandegajaya yang akan mulai dibangun pada tahun 2022 dan akan mulai menerima siswa baru di tahun 2023. Kami sadar ini adalah visi yang besar. Dan visi yang besar nggak mungkin dikerjakan seorang diri. Kami percaya Tuhan akan pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat. Dan jika Anda adalah orangnya, mari bergabung bersama kami, bersama-sama kita memajukan pendidikan yang berkualitas bagi Nusa Tenggara Timur. Salam Pandegajaya.